solihin ya. Bahkan pahanya betisnya kaki bidadari itu saking beningnya sampai tulang sumsumnya itu kelihatan. Itu udah kita baca ya di hadis Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin yang kami hormati, segenap Bapak DKM beserta jajarannya yang kami hormati, segenap bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhwan, ibu-ibu rahimakumullah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak, sebelum kita lanjut mari kita buka ta'lim ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut ya kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah kemarin sampai ayat ke-24. Kita lanjut di ayat ke-25 yang mana bunyi ayatnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Itu di surah Al-Baqarah ayat ke-25 ya, bahwa Allah menjelaskan yang pertama ayat ini ya sudah berbeda kaitannya dengan yang kemarin kita kaji ya di ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat ini khusus menjelaskan tentang surga ya, di mana Allah nyatakan wabasyir ya. Wabasyir ini adalah fi'il amar atau perintah. Jadi perintahnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad menyampaikan. Sebab Nabi Muhammad ini seorang nabi, seorang rasul, perintahnya sebenarnya dua. Satu basyira wa nadhira ya. Yang pertama basyira, yang kedua nadhira. Basyira itu memberikan kabar gembira dengan adanya surga, kemudian nadhira. Nadhira ini adalah memberi peringatan dengan adanya api neraka. Maka di sini kalimatnya perintah, ay akhbir, atau berikanlah kabar. Kabar apa? Kabar gembira. Untuk siapa? Ya, yang dimaksud kabar gembira ini adalah alladzina amanu, yang pertama untuk orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Shadaqu billah, orang yang membenarkan Allah, ya. Jadi kabar gembira ini untuk orang yang beriman. Ya. Makanya disebut basyir atau bisyarah. Bisyarah itu apa? Hiyal khabar asari, ya, adalah kabar gembira yang menyenangkan. Jadi disebut bisyarah itu ketika kita mendapatkan kabar gembira, itulah disebut dengan bisyarah ya, kegembiraan. Nah itu. Kemudian yang tadi dikatakan bahwa Rasul wajib untuk menyampaikan, bahwa Rasul ini tugasnya menyampaikan kabar gembira. Maka hukum menyampaikan kabar gembira kepada umat ya yang beriman itu adalah hukumnya wajib bagi seorang rasul. Nah, ayat ini terkhusus untuk orang yang beriman. Wa amilus solihat, bukan saja beriman namun beramal solih ya. Apa yang dimaksud amal solih? Ya, kalau kita lihat kalimatnya yang disebut soleh itu apa? Kita berharap punya anak yang soleh. Soleh itu al-qaim bihukukillah ya, wal qaim bihukukin nas. Orang yang menjalankan hak-haknya Allah seperti sholat, juga menjalankan hak-hak sesama manusia, baik kepada sesama manusia, itulah disebut soleh. Jadi soleh itu tidak hanya ya baik di dalam ibadah spiritual, tapi ibadah sosialnya kurang baik, yaitu
masih belum sempurna kesolehannya ya. Jadi orang yang soleh ai minal furud, soleh dalam menjalankan kefarduan, wan nawafil juga perkara yang sunnah. Jadi yang fardunya dilaksanakan, juga yang sunnahnya dilaksanakan. Apa contohnya yang fardu? Kas-shalawatil khamsi, seperti sholat yang 5 ya, yang kita lakukan di masjid berjamaah awal waktu. Ini merupakan amal solih. Mudah-mudahan ini menjadi kabar berita, kabar gembira untuk kita yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid ya. Kemudian ada lagi siyam Ramadan ya, puasa bulan Ramadan, ini amal solih yang wajib ya. Kemudian wal haji fil umur, berangkat haji dalam satu umur, seumur hidup, marotan 1 kali, ini amal soleh ya, minimal 1 kali berangkat haji ya, 1 kali. Selebihnya itu adalah perkara sunnah ya, tapi ini merupakan perkara yang wajib yang memang harus dilaksanakan oleh seorang mukmin. Kemudian wa zakatul amwal, zakat harta, zakat fitrah, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain-lain, itu juga disebut dengan amal soleh ya. Jihad, ketika sudah datang musuh, jihad ini menjadi wajib dan itu menjadi amal soleh yang fardu ya. Kemudian ada lagi amal soleh yang sunnah, seperti apa? Kas sholat tatawwu, seperti sholat sunnah rawatib ya. Kita sholat 5 waktu, ada qobliyah, ada ba'diyah, ini sholat sunnah. Sholat sunnah ini pun sama amal soleh. Ada sholat tahajud, ada sholat duha ya, ada sholat hajat, ada sholat sunnah wudu dan lain-lain ya. Banyak sholat-sholat sunnah, ini merupakan amalan soleh. Kemudian wasaumuhu, sama puasa sunnah juga ya. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, di mana hari-hari terang ya, itu amal soleh. Itu termasuk puasa yang sunnah. Atau puasa Asyura, Tasu'a dan Asyura, itu amalan soleh yang bentuknya puasa sunnah. Ada lagi yang sunnah apa? Memberikan sesuatu kepada fuqara, mencukupi kebutuhan para fakir, itu juga sama. Nah semuanya itu adalah amalan sunnah min awail birri, yaitu bentuk-bentuk macam-macam dari perbuatan kebaikan ya. Itu contoh amal soleh, ada 2, ada yang wajib juga ada yang sunnah. Nah itu semua adalah bentuk daripada amal soleh. Apa yang menjadi kabar gembira untuk orang yang beriman dan amal soleh? Maka dinyatakan, kata Allah, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi orang yang beriman dan beramal soleh, baginya ada surga ya, ada surga yang di bawahnya mengalir sungai. Apa maksudnya? Ai bi anna lahum ya, yaitu sesungguhnya bagi orang yang beriman beramal soleh jannat. Jannat ini jamak itu kata banyak ya. Apa yang dimaksud jannat? Hadaik itu artinya kebun. Jadi di surah An-Naba ada wa hadaiqa wa a'naba ya. Jadi bagi orang yang bertakwa mendapatkan kebun. Kebunnya di mana? Di surga. La tasyajarin wa masakin, kebunnya ada pohon-pohonannya dan ada berbentuk istana atau rumah. Nah itulah yang disebut dengan jannat ya, kebun-kebun, ada pohon, ada rumahnya, mungkin ada jogloknya ya kalau digambarkan di dunia. Dimana surga ini ternyata banyak keterangan surga di Al-Quran. Setidaknya Ibnu Abbas menyatakan ada 7 ya, ada 7 surga. Yang pertama di Al-Quran disebut Jannatu Adnin, Jannatu Aden. Itu di surah Al-Bayyinah bisa kita baca ya. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri, dan seterusnya, itu Jannatu Aden. Ada lagi Jannatul Ma'wa ya, namanya Jannatul Ma'wa. Sering juga kita baca, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum Jannatul Ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Itu Jannatul Ma'wa. Ada lagi Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Itu di akhir surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru, dan seterusnya sampai akhir ya. Itu adalah surga Firdaus. Kemudian wa Darussalam, ada surga Darussalam namanya ya. Wa adkhilnal jannata Darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Selepas salat kita baca doa itu ya. Kemudian Darul Jalal juga sama, wa Jannatul Naim ada, wa Jannatul Khuldi. Nah itulah 7 nama surga yang Allah persiapkan, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa ya.
Itu surga. Nah, di surga ini dikatakan bahwa tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ini mengalir sungai, ya. Sungainya ternyata banyak di surga itu, bukan cuma satu. Ini surga, sungainya ini airnya beda-beda. Kan ada di surah Muhammad ayat ke-15, ya, di surah Muhammad ayat ke-15 ini berkenaan tentang mengalirnya sungai. Ternyata ada 4 sungai yang mengalir. Fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Yang pertama surganya itu mimma'in ghairi asin, air tawar, ya, air tawar. Jadi seperti sungai yang ada di dunia, itu sungai di surga juga ada tawar airnya, jernih, bersih, ya. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang kedua adalah sungai daripada susu. Susunya yang lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah rasanya. Artinya susu yang tidak akan pernah basi. Jadi mengalir tuh ya, di bawah sungai itu air susu. Susunya kalau di dunia susu itu didiamkan basi ya, tapi di akhirat tidak akan pernah basi. Wa anharum min khamrin ladzati lisyaribin. Kemudian sungainya itu sungai khamr. Khamr itu apa? Arak. Ya, jadi araknya itu banyak di sungai, ya, tinggal nyendok aja gratis dan itu halal ya. Air arak alkohol yang ada di surga halal. Kemudian araknya tidak memabukkan, tidak pusing, tidak pening, tidak mabuk. Itu di surah Al-Waqiah ya, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya, di surah Al-Waqiah bahwa arak di surga itu tidak bikin pening, pusing dan tidak bikin mabuk. Itu. Jadi ketika minum ya biasa aja gitu ya. Itu menurut kabar dari Al-Qur'an ya. Kemudian wanharu min asalim musaffa, yang terakhir sungainya itu adalah sungai madu. Ya, madunya madu murni, bukan madu campuran ya seperti yang di dunia ini. Nah, itulah 4 jenis sungai yang ada di surga, yang keterangannya ada di surah Muhammad ayat ke-15. Satu, airnya tawar. Yang kedua, air susu yang tidak pernah basi. Yang ketiga adalah air arak yang tidak pernah memabukkan. Kemudian air madu yang madunya adalah madu yang murni. Itulah tajri min tahtihal anhar. Kemudian ya, al-anhar, anhar itu sungai ya, nahrun, anhar jamak. Ai al-miyahu fiha wan nahru mawdi'ul ladzi yajri fihi al-ma. Sungai itu adalah jenis tempat mengalirnya air. Sebab sebenarnya ya, sungai itu terbentuk karena asalnya ada air. Air itu mengalir, dia itu mengikis tanahnya sehingga menjadi aliran, itu sungai ya. Jadi asalnya itu saking dia jalan cepat, maka terkikislah tanahnya, kemudian jadilah sungai. Nah, kemudian, nah itu keterangan tentang sungai. Maka ayat kalimat berikutnya, kullama ruziqu minha, ya, ketika ahli surga diberikan kenikmatan, ya, kenikmatan surga, ai ut'imu, ya, di tafsir Jalalinnya di kitabnya, ai ut'imu min tilkal jannat, diberikan kenikmatan, diberikan makanan daripada surga tersebut atau kebun-kebun tersebut. Jadi yang dimaksud jannat di sini adalah karena jannah itu artinya kebun, ya. Karena di surga itu kebanyakan kebun-kebun, tidak ada yang tandus-tandus, nggak ada, ya. Jadi kebun lah, intinya adanya kebun. Nah, kebun di sinilah yang isinya akan diberikan untuk ahli surga. Apa isi di kebun? Min samaroh, ya. Kullama ruziku minha min samarotir rizqa, diberikan buah-buahan ya sebagai rizki. Jadi ketika dikasih ini buah-buahan ya ahli surga, mereka berkata hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kata mereka, oh ini yang kemarin saya dikasih, jadi buahnya sama. Contoh ketika di surga dikasih buah pisang, sampai dia bilang ini sama juga buahnya pisang, tapi ketika dimakan luar biasanya, buahnya sama pisang, kuningnya sama, tapi rasanya beda. Hari kemarin dengan hari sekarang rasanya beda. Itulah buah yang ada di surga ya. Kan kalau kita makan buah pisang di dunia, pisang Ambon ya, sama aja rasanya sekarang dengan rasa besok sama aja, namanya pisang Ambon ya, seperti itu ya. Tapi ketika di surga, hari sekarang dengan hari besok itu buah rasanya beda. Ya, bahkan dikatakan riwayat sampai 70 rasa. Satu buah pisang rasanya ada 70. Ya, makanya tidak bisa digambarkan bagaimana sih rasa, tidak bisa. Kecuali memang yang sudah pernah masuk ke dalam surga ya.
Nah, buah di surga ini wa utubihi, dihidangkanlah buah surga sebagai rizki, aiji'u birrizqi, ya, ditafsirnya. Didatangkanlah itu buah sebagai rizki, mutasyabiha. Mutasyabiha itu serupa, artinya buahnya sama aja. Yusyabbihu ba'dahu ba'don, ya, menyerupai yang satu sebagian dengan sebagian yang lain. Launan dalam warnanya, wa yakhtalifu ta'aman, tapi berbeda rasanya. Ternyata itulah buah yang ada di surganya. Contoh ini buah singkong, ya, singkong buah atau umbi-umbian, ya. Singkong ketika dihidangkan, ya, singkong yang sekarang dengan singkong yang besok itu rasanya beda, ya. Ternyata dikasih singkong lagi, besok dikasih ternyata rasanya sudah beda, ya. Itulah keindahan dan kenikmatan buah-buahan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi muttahidul laun mukhtalifut ta'am, itu karakter buah yang ada di surga. Buahnya sama tapi rasanya berbeda, gitu ya. Nikmatnya juga berbeda. Nah, kemudian ya, bahwa yang mendatangkan makanan di surga itu siapa? Ya, wa ya'ti bihil wildan wal malaikah, yang bawa makanannya itu anak-anak atau pelayan-pelayan kecil, ya, pelayan-pelayan kecil yang ganteng rupawan. Kemudian wal malaikat, malaikat juga sama, ya, menghantarkan makanan kepada orang-orang yang ada di surga. Itu keterangannya ada, ya, di surah Al-Waqiah. Jadi ketika berada di surga kan manusia itu di ayat ke-15 ala sururim maudunah, ya, mereka berada di dipan yang terbuat dari emas dan perak. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, di surga itu sambil senderan kayak gini, ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, sambil berhadap-hadapan bersama teman yang ada di surga, ya. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, berkelilinglah, ya, wildan itu anak kecil yang bawa nampan ada buah-buahannya berkeliling memberikan makanan kepada ahli surga. Bi akwabi wa ambariqa wa ka'sim mim ma'in, anak kecilnya bawa gelas, bawa teko, ya, kemudian bawa air yang airnya itu diambil dari mata air yang ada di surga, ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun, yang tadi dijelaskan bahwa air yang ada di surga itu khomernya, araknya tidak bikin pusing juga tidak memabukkan, ya. Kemudian ya wa fakihatim mimma yatakhayyarun, juga sama di surga nanti ada fakihah. Fakihah itu buah, ya, jadi bahasa Arabnya buah itu ada fakihah, ada samaroh, ya. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, ada buah-buahan yang terserah milih buahnya buah apa. Ada buah apel, ada buah anggur, ya, wa hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atsroba, ya. Itu makna, itu sebenarnya Al-Quran itu menggambarkan sangat jelas, ya. Wa kawaiba atsroba itu di Al-Qurannya bidadari yang sangat montok, ya. Ya, bidadari yang sangat montok. Jadi memang vulgar. Saya pernah berbicara mengartikan ini, itu ada yang komentar, jangan samakan Al-Quran kami dengan Bibelmu, sampai bilang kayak gitu, Pak. Padahal Al-Quran itu menceritakan surga dengan sejelas-jelasnya. Kan di hadis juga ada di Riyadhus Shalihin, ya, bahkan pahanya, betisnya kaki bidadari itu saking beningnya sampai tulang sumsumnya itu kelihatan. Itu sudah kita baca, ya, di hadis Riyadhus Shalihin, ya. Luar biasa. Kamu atau ya. Pokoknya lupa dunia, Pak. Kalau udah benar meresapi, ya, apalagi kita baca surah Al-Waqiah, itu kita baca menghayatinya, ya, di surah Al-Waqiah. Banyak keterangan tentang surga itu, banyak banget di Al-Quran. Tinggal kita baca aja, ya. Nah, kembali lagi, jadi di surga itu ada buah-buahan yang tinggal pilih. Walahmi thayrim mimma yashtahun. Ada juga daging burung yang diinginkan, ya. Ada kemarin yang tanya, ya, Pak Kali tanya, di surga itu ada binatang atau enggak, ya? Saya bilang ada, Pak, binatang burung, ya. Karena di Al-Qur'annya ada walahmi thayrim mimma yashtahun, yaitu daging burung, ada burung terbang, ya. Oh, enak ya makan daging burung. Ternyata burungnya langsung jatuhnya langsung sudah terpanggang, ya. Langsung sudah terpanggang. Itulah kenikmatan. Kan kalau ya burung itu terbang ya ditembak dulu, jatuh dulu, dibersihkan dulu, baru dimasak atau dipanggang, ya. Nah, tapi di surga enggak. Kita pingin burung terbang, kita pingin dia jatuh langsung ada di hadapan kita, langsung tinggal makan. Walahmi thayrim mimma yashtahun. Wahurun in, dan bidadari. Tuh, jelas sekali kalimatnya, wahurun in, bidadari.
Bidadarinya kamsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik, luar biasa bidadarinya. Kemudian jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Balasan apa? Tadi amal soleh ya, ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ada puasa fardu, itu semuanya amal soleh ya. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima, tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan kotor, tidak ada perkataan yang berbuat perkataan yang dosa. Di surga itu nggak ada ya. Jadi perkataan mencela, menghina, kemudian menjelekkan orang lain nggak ada. Yang ada illa qilang salamang salama, yang ada hanya salam. Jadi ketika kita ketemu sama sesama penduduk surga, assalamualaikum ya. Makanya di dunia juga sama, ketika ketemu assalamualaikum, itu adalah amalan ahli surga ya. Maka kata Rasul di hadis, absyus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wa at'imut ta'am, berilah makanan, kemudian wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam, pasti kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Itu hadis Rasul ya, memerintahkan untuk menyebarkan salam gitu. Apalagi kenikmatan ya, ya sudah terangkum di surah Al-Waqiah ada. Fi sidrim makhdud. Kita itu ada di pohon bidara yang tidak berduri. Kemudian wazilim mamdud, berada di naungan. Jadi duduk di bawah pohon ya sambil menikmati keindahan surga. Kemudian wazilim mamdud ya, watolhim mamdud, ada juga pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Jadi ternyata di surga itu ada pohon pisang ya. Kalau di belakang kita lihat kebun ada pohon pisang ya, apalagi pisangnya dibawa untuk sodako, itu nanti di surga ada punya pohon pisang juga, dan pisangnya banyak banget bersusun-susun. Pohonnya ya itu menjulur ke bawah. Kalau kita lihat pohon pisang mau ngambil tinggi di dunia nggak bisa, tapi di akhirat itu buahnya sampai hampir menempel ke bawah, dan itu tinggal petik langsung makan ya. Itu kata Al-Quran apa, watolhim mangdud ya, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya gitu. Wazilim mamdud wa ma'im maskub, dan air yang tercurah ya. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'ati wala mamnu'ah. Jadi buahnya la maqtu'ah. La maqtu'ah itu tidak berhenti-henti. Kalau kita ambil buah pisang ya, itu pisangnya ditebang ya, buahnya juga dimakan habis. Tapi di surga pisangnya dipetik, tumbuh lagi buahnya, dipetik lagi, tumbuh lagi, dipetik, dan seterusnya sampai tidak ada batasnya. Itu namanya la maqtu'ah ya, tidak ada henti-hentinya. Wala mamnu'ah, dan tidak dilarang ya. Makan buah di surga itu bebas ya, mau ambil sekenyangnya. Bahkan ya, kalau di dunia kita makan 100 biji pisang itu kenyangnya luar biasa, tapi di surga itu nggak ada kenyang. Makanya di keterangan ya, tidak ada kenyang, tidak ada haus, tidak ada lapar. Nanti di keterangan berikutnya ya. Jadi di surga itu bukan untuk mengenyangkan perut, tapi untuk menikmati. Jadi saking menikmatinya, saya pengen lagi makan buah ya, ya udah makan aja sebanyak-banyaknya. Terus gimana? Apakah nanti sakit perut? Enggak akan sakit perut, karena di surga itu bahan bakunya asli ya, tidak ada bahan baku yang ampas ya. Kalau kita bilang ampas, nggak ada ampas, semuanya yang ada, tidak ada kotoran, tidak ada air kencing, adanya cuma sendawa. Nah itu di surga, dan sendawanya wanginya luar biasa ya. Kemudian apalagi, hanya ada keringat, dan keringatnya seperti misik ya, seperti minyak wangi. Kita datang ke tukang minyak wangi, nah itu misik yang paling wangi kalah dengan apa namanya, keringatnya penduduk ahli surga. Jadi cuma dua, cuma sendawa dan keringetan, tidak kencing, tidak buang air besar gitu. La maqtu'ati wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur ya, kasurnya yang sangat empuk. Wah banyak banget ya. Kemudian inna ansha'nahunna insya'a, kami jadikan bidadari tersebut ya untuk kalian. Jadi Allah ciptakan bidadari di surga, langsung Allah ciptakan. Jadi betul-betul Allah ciptakan di surga. Nah perempuan yang di dunia yang rajin ibadah, amalus soleh, itu nanti di surga melebihi kecantikan daripada perempuan bidadari surga ya. Ini buat ibu-ibu, bu, perempuan yang rajin ibadah, amal soleh, kecantikannya lebih cantik daripada bidadari di surga ya, pokoknya lebih cantik lah pokoknya ya. Nah itu nggak ada yang jelek ya, ini juga nggak ada ya, ini nggak ada, aki-aki nggak ada ya.
Jadi di surga jadi muda semua. Ya. Nah, faja'alnahunna abkara, kami jadikan gadis-gadis yang ada di surga itu perawan. Di ayat ini juga sama sebenarnya ya. Di ayat ini sama, walahum fiha azwajum mutahharah. Kami jadikan ya untuk mereka penduduk surga azwaj. Azwaj itu jama dari zauj. Zauj itu istri atau perempuan ya. Minal hur, dari bidadari, wa ghairiha, dan selain daripada hur. Mutahharah, mutahharah itu disucikan bidadarinya. Gini gambaran disucikan itu. Dari apa? Minal haid ya. Jadi perempuan yang di surga itu pertama tidak haid ya. Berbeda dengan perempuan dunia, dia pasti haid. Apalagi perempuan di surga tidak nifas ya. Nifas itu setelah melahirkan ya. Kemudian perempuan di surga itu tidak meludah. Ludah itu ya, meludah enggak, dia enggak akan meludah. Kemudian wal mukhat ya, perempuan di surga itu tidak ingusan. Kita kan kalau kedinginan ya makan es itu ingusan, pilek ya, flu itu ingusan. Nah di surga enggak ada ingusan. Belekan enggak ada ya. Kuping sakit keluar cairan ya, itu nggak ada di surga yang kayak begitu. Walaisa fil jannah inzal. Nah ini di surga itu tidak keluar air mani ya, tidak ada keluar air mani, karena seperti halnya tadi kenyang, di surga itu nggak ada kenyang. Sama juga ketika menikmati para bidadari itu juga sama, tidak ada inzal, tidak ada keluar air mani. Wala hamlun, tidak ada hamil ya, hamil nggak ada ya. Jadi bidadari mau dipakai juga setiap hari, dia tidak akan ada hamil ya. Di dunia ada hamil ya. Kemudian walau wiladah, tidak ada lahiran, karena tidak ada hamil ya tidak ada lahiran bidadari ya. Kemudian walaisal aklu wasyarbu anju wazoma. Tadi yang dibilang makan dan minum itu bukan karena lapar, juga bukan karena haus, tapi semata-mata untuk menikmati semua makanan yang Allah sediakan di surga gitu. Tapi kan kalau kita makan terus kenyang kan sayang juga ya, sayang. Seperti apa namanya, can you eat ya, yang makan sekian udah bayar ya Pak ya, berapa ratus ribu, kalau makannya sedikit kan sayang ya. Kekenyangan udah ya, yang punya resto bilang dengan bayar 250.000 bisa makan sepuasnya, batasnya 2 jam. Tapi kan manusia ada batas kenyangnya ya, kalau bisa mah ya perutnya agak lebar sehingga makannya banyak. Tapi di surga itu tidak dibatasi makan berapa banyak ya, tidak dibatasi, dan itu tidak kenyang, sehingga bedalah pokoknya dengan yang di dunia gitu ya. Nah, itu gambaran di surga luar biasa ya. Nah, yang tadi disebutkan. Kemudian di surah Al-Hijr juga dikatakan bahwa di surah Al-Hijr itu wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka itu tidak akan dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahunna abkara uruban atsraba. Itu penduduk surga itu ya penuh cinta lagi. Jadi bidadarinya penuh cinta dan umurnya sebaya ya. Dinyatakan bahwa di hadis Riyadhus Shalihin tinggi manusia itu ketika di surga mencapai 60 hasta. 60 hasta itu setangan nih, setengah tangan, kurang lebih 50 cm ya. Itu diperkirakan 30 meter. Jadi tinggi penduduk surga itu kalau nanti kita masuk surga itu tingginya 30 meter ya. Kenapa kok besar-besar? Kan surganya juga luas ya, surganya luas. Bahkan tinggi banget Pak. Nabi Adam tinggi 60 hasta ya, dibagi 2 30 meter kurang lebih. Itu di hadis Riyadhus Shalihin ya, tingginya seperti Nabi Adam. Bahkan kenapa tinggi banget? Karena luas banget surga itu. Sampai yang terakhir kali masuk surga, dia di pintu surga begini. Di hadis Riyadhus Shalihin ya, pernah kita baca. Di pintu surga dia tengok-tengok. Ini surga kayaknya udah penuh, kata dia bilang ya. Kata Allah, "Belum, udah masuk aja." Ya, "Tapi ya Allah, ini surga udah penuh. Saya terakhir masuk surga." "Belum, silakan masuk." Sampai 3 kali akhirnya dia masuk ke surga. "Maukah kamu aku berikan ya satu kapling surga itu seluas 1 kerajaan?" Mungkin kalau di dunia kerajaan Brunei Darussalam atau kerajaan Dubai atau kerajaan Arab Saudi, mau nggak kamu satu kerajaan dikasih? Terus mau ya Allah, dan kamu dikasih 1 kali lagi, dan 1 kali lagi, dan 1 kali lagi. Jadi 4 kali lipat buat orang yang terakhir kali masuk surga. Kata Allah, bonusnya 10 kali lipat lagi. Jadi udah dikasih 4 kali lipat, tambah bonus 10 kali lipat lagi. Jadi mungkin 14 kali lipat orang yang terakhir masuk surga itu
masuk surga, kaplingnya, tanahnya, kerajaannya sebesar kerajaan yang ada di dunia melebihi 10 kali lipat. Ya, itu kenikmatan yang ada di surga, luar biasa ya. Kemudian di hadis juga ya dikatakan umurnya sebaya ya seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu kira-kira 33 tahun. Jadi rata semuanya ya. Anak yang dulu di dunia, anak, cucu itu udah nggak ada. Itu sama rata. Ya, tingginya sama, gantengnya sama, nikmatnya juga sama gitu. Jadi itulah ya kenikmatan yang Allah berikan untuk orang-orang yang akan memasuki surga. Sebelum kita masuk surga digiring ya di surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi ketika kita datang ke surga ya itu digiring zumara ya secara bareng-bareng lah ya intinya. Kemudian ketika sudah sampai di pintu surga ada yang menyambut ya, hatta idza ja'uha, ketika sampai di depan surga, wa futihat abwabuha, pintunya terbuka lebar seperti pintu kerajaan ya. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, berkatalah penjaga pintu surga, apa yang dikatakan? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi itu kalimat malaikat bidadari, bahkan di riwayat yang ngejemput itu bidadari ya, malaikat dan bidadari. Bahkan bidadarinya sudah ada namanya di sini ya, namanya misalkan siapa ya, di sini namanya Ahmad, di sini ada namanya. Oh, ini bidadari saya, ada namanya gitu. Jadi tidak akan ditukar. Itu disambut, kalimat sambutannya adalah salamun alaikum, keselamatan bagi kalian ya, tibtum, bahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga, dan di dalam surga itu khalidin. Khalidin itu abadi. Abadi sampai kapan? Ya nggak ada batasnya ya. Jadi nggak, kenapa dunia ini sebentar? Karena di surga, waduh luar biasa ya, tidak bisa dibayangkan. Di surga kerjaannya cuma senderan, makan, ketemu teman-teman ya, terus bertemu dengan para nabi, bisa bertemu dengan para nabi, kemudian bertemu dengan Allah. Itu kenikmatan yang tidak ada batasannya ya. Fadkhuluha khalidin. Dan di surga ya, di surga tidak ada kebencian ya. Di surah Al-Hijr dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min gilin, dan kami cabutlah dari hati mereka gilin. Gilin itu rasa dendam, iri hati, dengki, benci. Jadi ketika kita di dunia ini pernah iri hati, dengki, benci atau dendam sama orang, itu di surga dicabut ya. Maka semasa di dunia inilah kita membersihkan diri, jangan sampai meninggal dalam keadaan membawa hati ya, atau penyakit yang kotor dalam hati gitu. Kemudian ya, ala sururin mutaqabilin, di mana di atas dipan saling duduk dan saling berhadap-hadapan. La yamassuhum fiha nasab, tidak ada kelelahan ya. Setiap hari jalan-jalan keliling nggak ada lelahnya. Kalau di dunia kan ya, dari mulai pagi sampai sore kita jalan-jalan itu pusing dan lemesnya luar biasa. Tapi di surga mau ya tamasya, jalan-jalan, tamasya itu bahasa Arab ya, jalan-jalan. Itu mau jalan-jalan setiap hari juga. Mau ke pasar, di surga ada pasar. Hari Jumat namanya. Pasarnya hari Jumat. Ketika pulang dari pasar dia langsung berubah jadi ganteng ya. Itu di bagian bab terakhir hadis Riyadhus Shalihin. Itu keterangannya banyak banget, luar biasa ya. Ini menjadi pangbubungah ya, bisyarah, pangbubungah hati. Jadi ketika kita rajin ibadah, apa sih balasannya? Ya udah surga aja balasannya, tidak ada lagi ya. Gitu. Wa ma hum minha bimukhrajin, selamanya orang yang sudah masuk surga tidak akan dikeluarkan dan enggak mau keluar. La yabghuna anha hiwala, di surah Al-Kahfi kan ya, la yabghuna anha hiwala. Kalau udah di surga nggak mau keluar dari surga, kecuali satu, ada yang pengen keluar dari surga. Siapa? Orang yang mati syahid ya. Orang mati syahid itu pengen keluar, saya pengen keluar dari surga, pengen balik lagi ke dunia, pengen berperang, kemudian terbunuh dan menikmati mati syahid. Itu cuma satu yang sudah di surga tapi pengen ke dunia lagi, yaitu orang yang mati syahid. Karena kenikmatan yang luar biasa yang dirasakan oleh orang yang mati syahid gitu ya. Tidak, kita manusia yang belum merasakan tidak akan bisa, tapi yang orang yang sudah mati syahid, yang ikut berperang ya di zaman Rasul dan zaman sekarang membela agama Islam, itu di surga pingin balik laginya bukan karena ingin dunia, bukan, karena ingin merasakan kenikmatan mati ya dalam keadaan syahid ya. Gitulah intinya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala ya. Kuncinya apa? Tadi amanu wa amilus sholihat. Satu beriman kepada Allah, yang kedua adalah beramal soleh. Nanti semua kita bertemu di surga ya. Biar sekarang duduk rapi di sini di masjid, insya Allah ya, dengan harapan, dengan penuh harapan nanti kita dikumpulkan ya bersama para orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat disampaikan ya. Masih banyak ya Pak kalau diceritakan surga ya, nantilah di lain waktu, di ayat yang lain kita akan ceritakan lagi surga yang kenikmatannya tiada batasnya, tidak bisa dibayangkan, itu gambaran saja ya. Sekian, terima kasih, mohon maaf ya dari segala kesalahan dan kekurangan. Al-afu minkum, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.